Selamat pagi semua jemaat EPK. Kita gembira dapat berjumpa pada minggu ini. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara bersemuka, tetapi kita masih boleh berjumpa ataupun beribadah bersama-sama secara online. Dan saya harap pada pagi ini kita semua sudah bersedia dan excited untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dan juga mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Engkau dan penyertaan Engkau dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Bapa, kami berdoa biar Engkau ambil alih, Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau pakai setiap sesi yang ada dari pujian penyembahan, baik pun dari persembahan, dari perkongsian firman. Bapa, kami berdoa dan kami ingin serahkan semua ini ke tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk masa yang seterusnya, mari kita mempersilakan Saudara Isaac yang akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan Isaac. Shalom EPK, how you guys doing? I hope you guys doing fantastic. As always, God bless you, your family, and everyone around you. So yeah, now it's time for us to get on our feet and let's praise our Lord Jesus, Lord. Segenap langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Senang segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus.
hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yes, Lord. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. More than a nice melody, more than a
sweetness of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. So I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. So I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Terima kasih Isaac kerana sudah memimpin kita dalam sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. Untuk minggu ini, kita cuma ada 2 pengumuman sahaja. Untuk yang pertama, Excel Kids Online Meet
akan diadakan pada malam ini. Oleh itu, semua ibu bapa jangan lupa untuk mempersiapkan anak-anak untuk menyertai online meet pada malam ini. Link akan diberikan dalam WhatsApp group EPK. Dan yang kedua, perjumpaan CG online. Perjumpaan CG online untuk CG Riveria, Puncak Borneo dan EYC akan diadakan pada hari Jumaat ini, iaitu jam 8.30 malam. Mari kita luangkan masa bersama-sama untuk bersekutu dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sekarang adalah masa untuk memberi. Untuk semua pemberian dan persepuluhan, anda boleh melakukannya secara online. Dan untuk membuat transaksi, anda boleh lihat pada skrin untuk maklumat akaun. Mari kita saksikan satu persembahan istimewa yang bertajuk Engkaulah Perisaiku, dan persembahan ini akan dibawa oleh seorang jemaat EPK iaitu Saudari Sabrina. Mari kita saksikan bersama-sama. Hai, Shalom EPK, saya Sebi. Okey, hari ini Sebi nak nyanyikan sebuah lagu. Lagu ni cukup bermakna buat Sebi sebab Sebi percaya yang Tuhan adalah kekuatan Sebi dan Tuhan adalah perisai Sebi saat Sebi dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam susah hati semua, dan Sebi percaya Tuhan adalah kekuatan semua, kan? Okey, Sebi akan nyanyikan lagu ni. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Okay, Mazmur 18
31 ayat 7. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 18:31. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you. Shalom. Terima kasih saudari Sabrina kerana sudah membuat persembahan istimewa sebentar tadi. Saya percaya kita semua sangat diberkati melalui persembahan ini. Sekarang adalah masa untuk kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Dan minggu ini kita sangat bersyukur kerana firman Tuhan akan dibawa oleh Pastor Joe. Dan saya percaya firman-Nya pasti akan memberkati kita dan akan memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan baru di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Engkau yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan Bapa, pada saat ini, apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, biar Tuhan Engkau terus berbicara kepada setiap hati kami yang mendengar. Bapa, Engkau pertemukan kami dengan penyelesaian, pertemukan kami dengan kekuatan daripada Engkau, pertemukan kami dengan kelegaan yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus memakai Pastor Joe untuk menjadi berkat kepada setiap kami. Biar setiap perkataan yang dia sampaikan, setiap firman yang dia sampaikan akan membawa berkat, membawa dampak kepada setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amen. Hai semua, Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Cynthia yang sudah melayani dan juga Isaac yang sudah melayani kita sebentar tadi. Puji Tuhan, ya hari ini kita berjumpa lagi di dalam kebaktian IPK dan terima kasih kepada semua yang sudah berada di depan TV, di depan komputer, memegang handphone ya untuk mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Amin. Dan doa saya dimanapun kita semua berada pada pagi ini, baik di rumah atau dimanapun, Tuhan pasti memberkati kita dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam hidup kita. Oke. Pada pagi ini saya excited untuk berkongsi dengan kita semua pada pagi ini. Dan ya walaupun tidak dapat berjumpa dengan semua di sana secara bersemuka di ruang gereja, tetapi ya dengan ruangan ini ya masih lagi ada rasa semangat dan excited untuk kita terus melayani, untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan dan kita terus ya berdoa, dan Tuhan pasti dengan caranya tersendiri, walaupun kita hanya melihat ya siaran ini di TV, komputer atau di handphone, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Karena Tuhan itu hidup di dalam kita. Haleluya. Amin. Oke, jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang
kuasa kebangkitan Kristus, ya, walaupun kita sudah menyambut Easter atau kebangkitan 2 minggu yang lepas, tapi saya percaya ini adalah satu kabar baik yang tidak boleh disimpan atau tidak boleh disembunyikan. Kita harus mengongsikan, ya, kita rasa bersukacita, kita rasa excited untuk berkongsi tentang kuasa kebangkitan yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin, haleluya. Okay. Walaupun kebangkitan itu mungkin sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lepas, ya, lebih 2000 tahun yang lepas, dan kita mungkin ada mungkin orang berkata, adakah itu masih relevan? Yes, of course masih relevan, ya. Jadi bagaimana kita boleh mengerti, ya, bagaimana kita boleh ya memahami kuasa kebangkitan itu yang membangkitkan Kristus dari mati, dan juga Alkitab mengatakan tinggal di dalam kita itu menyebabkan kita boleh melihat dan kita boleh mengerti apapun yang berlaku di persekitaran kita, ya. Kita masih lagi di dalam MCO atau PKPB, ya, tetapi ya Tuhan pasti bekerja dalam hidup kita, amin. Karena seperti yang saya katakan tadi, kuasa itu tinggal di mana? Tinggal di dalam kita. Haleluya, haleluya. Alright, mari kita mulakan, ya, dengan kita mau membaca firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan yang saya ambil daripada surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kristen di kota Rom, ya. Saya akan bacakan Roma 8, ya, Roma 8 ayat 10 dan ayat 11, ya. Sekiranya Anda ada Alkitab, ya, bersama dengan Anda pada saat ini, ya, boleh ambil Alkitab masing-masing, dan sekiranya tak ada, tak apa, saya sudah siapkan dan kita boleh baca di screen, ya, saat ini. Oke, 1, 2, 3. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi ini. Oke, tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, dan penuh dengan kuasa, dan akan membangkitkan kami Tuhan, karena kuasa itu sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan kuasa itu Tuhan tinggal di dalam kami pada saat ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, dan akan mengerti akan maksud dan kebenaran firman-Mu, dan boleh menjadi kekuatan, sandaran di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Right. Jadi saya ingin beri tajuk kepada perkongsian saya pada pagi ini, yaitu mati tetapi hidup, ya. Mati tetapi hidup. Kalau bahasa Inggrisnya berkata dead but alive, ya. Memang ada di luar sana yang mengatakan tentang dead or alive, doa, ya, DOA, dead or alive, ya. Tetapi saat ini firman Tuhan atau perkongsian saya pada pagi ini adalah dead but alive, ya. Hidup, mati tetapi hidup. Haleluya. Right. Dan apabila kita baca tadi, apabila kita baca firman Tuhan di dalam Roma tadi, saya agak tertarik dengan bagaimana Paulus menyampaikan message itu, ya, menulis surat itu. Dan dalam ayat 10 tadi kita membaca bahwa Paulus berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, okay. Dan seterusnya dia mengatakan bahwa maka tubuh memang mati. Wah, dia bermula dengan kabar buruk, ya. Kalau kita mungkin ada orang mau menyampaikan sesuatu berita, ya, berita terkini kepada kamu, dia selalu katanya, oke,
Joe, kamu mau dengar berita baik ke berita buruk? Ya, of course, kita selalu mau dengar berita apa dulu? Berita buruk ya. Mungkin saya suka dengar berita buruk sebab saya mau penghabisan dia berita baik ya. Jadi mungkin orang suka berita baik dulu, lepas tu mereka akan mendengar berita buruk. Oke, di sini Paulus menggunakan kaidah yang apa? Dia sampaikan berita buruk dulu. Berita buruknya adalah tubuh telah mati ya. Maksudnya kita ni sudah mati. You are dead. Ya, you are dead. Ya. Oke, itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Ya. Dan juga di dalam salah seorang daripada murid Kristus yaitu Yohanes juga berkata di dalam Yohanes 6 ya, ayat 63. Ya. Sama juga, lebih kurang sama juga yang mereka sampaikan. Ya. Yohanes berkata, daging sama sekali tidak berguna. Ya. Useless ya, kalau sudah tidak berguna, useless lah ya, tidak boleh guna ya, sudah rosak ya, sudah mati ya, sudah tak boleh pakai, sudah rosak ya. Itu kabar buruk ya, itu sangat buruk itu ya. Kalau orang kata oh kamu tidak guna, wah itu sangat menyedihkan ya, itu sangat mengecewakan ya. Dan Paulus juga berkata tubuh sudah mati, atau tubuh itu kita lah ya, kita sudah mati ya. Tapi don't worry ya. Tidak hanya berhenti setakat itu, jangan risau terus apa nih, mari kita tutup saja TV ini. Oke, tidak, jangan risau. Ada berita baik, ya. Alkitab, firman Tuhan selalu ada berita baik, ya. Karena itulah dia dipanggil berita baik, ya. Berita baik karena membawa kebaikan, membawa pengharapan ke dalam hidup kita. Oke, kita sambung lagi, ya. Apa yang Yohanes katakan, ya? Yohanes berkata, walaupun daging itu sama sekali tidak berguna, ya, tetapi dia berkata bahwa roh yang membawa kehidupan, ya, roh itu yang hidup dalam kita, ya, membawa kehidupan. Oke, coba bayangkan ya, kalau kita ada satu kolam, ya, kolam ikan. Kalau kolam itu tak ada apa yang hidup, oh sungguh sedih. Ya. Tapi apabila kolam ikan kita, ada ikan tilapia, ikan baung dan sebagainya, ya, boleh tanya Pastor Harry dan Elsa, mereka pakar ikan, ya. Wah, sungguh kita rasa, ada kehidupan keluar daripada kolam ini. Wow, itu adalah suatu perkara yang excited, ya, yang kita harus teruja, ya, kita harus teruja. Dan di dalam ayat 11 tadi, ya, dalam Roma 8 ayat 11, ya, sambung lagi apa yang Paulus katakan. Oke, dalam ayat 11 mengatakan bahwa dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, haleluya, amazing, puji Tuhan. Di mana roh itu sekarang? Atau bagaimana kita yang tadi itu mula-mula itu macam useless, ya, tidak guna, mati, ya, tiada kehidupan. Tiba-tiba ada satu berita yang baik, ya, mengatakan bahwa karena Roh Kudus diam di dalam saya, diam di dalam kamu yang mendengar pada pagi ini. Wah, itu kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Kristus dari mati, ya. Mati. Seperti kalau kita melihat, ya, orang mati itu atau mayat itu sudah tiada pergerakan, ya. Tidak bernafas, ya. Tidak boleh buat apa-apa. Tapi apabila ada kuasa yang membangkitkan, ya, dan membawa kehidupan itu, wow, itu sangat sesuatu yang mujizat terjadi, ya, sesuatu yang luar biasa, tidak boleh dimengerti oleh akal budi. Dan itu kuasa itu tinggal dalam kita. Oh, itu sangat best tuh, ya, itu sangat best, ya. Kalau mungkin orang tanya, kamu mau jadi apa? Ya, saya dengar di radio beberapa dalam minggu ini, ya. Kamu mau jadi karena mereka discuss tentang film atau movie, ya. Ada orang suka Harry Potter, ada orang suka apa itu? Avenger. Ya. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi superhero atau kamu mau jadi ahli silap mata? Mungkin bukan ahli silap mata lah, wizard, ya. Seperti Harry Potter itulah, ahli sihir, ahli sihir. Oke. Jadi mungkin saya suka jadi superhero sebab wah macam best jadi superhero kan, ya, macam dari Thor kah atau Captain Marvel kah, wah sangat best, ya. Jadi di sini kuasa itu tinggal dalam kita. Wah, itu sangat
kalau kita boleh mengerti, ya, atau kita menerima dan kita percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa itu memang ada dalam kita, kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Kristus yang sudah mati tapi sudah bangkit dan tinggal di surga, tinggal dalam kita, beroperasi dalam hidup kita. Wah, itu bisa, ya, itu boleh mengubah persepsi kita, ya, terhadap persekitaran kita. Kalau orang cakap sesuatu yang tidak baik terhadap kita, wah, tapi kita punya persepsi yang lain. Karena apa? Wah, orang mungkin tak suka dengan saya, ya. Orang mungkin tak suka dengan cara saya bekerja, ya. Orang mungkin tak suka dengan cara saya bercakap, atau mungkin sikap saya yang mungkin tidak begitu friendly dan sebagainya. Tapi wah, ada kuasa yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam saya. Oh, itu membuatkan saya lain. Itu membuatkan saya harus hidup seperti orang yang berkemenangan, ya, orang yang sudah menikmati kemenangan. Oke, jadi pada pagi ini, introduction-nya bukan main-main lagi, ya. Oke, jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan kalian semua pada pagi ini tentang kuasa itu, kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Dan kuasa itu ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Wah, itu sangat amazing. Dan itu bukan satu kuasa yang kita simpan, ya, kita pendam, ya. Macam seperti kita simpan jeruk, kita simpan perkasam, simpan lama-lama, bambangan itu simpan, tuhau itu simpan, dan nanti jadi harum. Tidak, wah, kuasa itu bekerja, ya. Kuasa itu aktif, ya. Kuasa itu harus aktif dalam hidup kita, ya. Dalam kita melayani, dalam kita hidup sebagai keluarga, dalam kita hidup sebagai pekerja atau dimanapun, ya. Dalam komunitas, ya, dalam gereja. Wah, itu kuasa itu, kalau kita mengerti ada kuasa yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam kita, ya, macam sesuatu itu memang sungguh luar biasa. Ya, of course lah, ya. Mungkin ada yang kata, Allah, senanglah pastor cakap, ya. Ya, memang saya paham bahwa bukan senang untuk kita macam indah kabar dari rupa, tidak, ya. Tapi Tuhan, ya. Nanti saya akan kongsikan Tuhan, ya, ada caranya, ya. Tuhan mau kita melakukan atau kita mengalami kuasa itu dengan cara Tuhan, ya, bukan dengan cara kita. Men, jadi Anda ready pada pagi ini, dan saya berharap dan saya berdoa, ya, selepas di akhir nanti pengungsian saya pada pagi ini, kita akan persepsi kita akan berubah, ya. Kita akan melihat dan kita mengenal kuasa itu, dan ada janji-janji Allah di sebalik kuasa itu, ya, janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi kita tidak lihat, ya, karena itu berlaku di alam roh, ya, dalam secara rohani, ya, secara batiniah kita, ya, dan kita hanya melihat fisikal, ya, kita hanya melihat kulit, daging, ya, tetapi apabila kita mengerti dan kita percaya dalam roh kita, dan itu boleh diterjemahkan, ya, melalui daging kita, melalui tubuh kita. Amin. Alright. Jadi mari kita lihat, ya, poin yang pertama untuk pagi ini, ya. Poin pertama adalah rohani mengatasi jasmani, ya. Spiritual overcome the natural atau physical, ya. Itu poin yang pertama. Jadi apa yang berlaku di dalam roh kita, sebenarnya harus mengatasi, ya, apa yang berlaku di dalam dagingan kita atau jasmani kita, ya. Jadi kalau saya sebut tentang rohani itu, ya, yang berkaitan dengan roh lah, our spirit man, ya. Dalam setiap hidup kita ada spirit, ya, ada roh di dalam hidup kita, ya. Ada roh dalam hidup kita, ya. Kita ada, ya, tubuh, kita ada jiwa, kita ada roh, ya. Jadi kita harus sadar, kita ada roh dalam hidup kita, ya, dan roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, oke? Dan jasmani adalah, ya, of course lah, jasmani itu berkaitan dengan physical, ya, daging kita, ya, kulit kita, dan sebagainya. Dan seringkali, ya, secara naturalnya, secara normalnya, selalu kita akan mengalami bahwa aspek physical itu akan mengatasi aspek rohani, ya. Jadi apa yang berlaku harus sebaliknya lah, ya. Kalau kita mengerti tadi firman Tuhan, the spiritual itu harus overcome the physical, ya. Tapi memang apabila kita hidup di dalam dunia ini, ya, kita ada banyak kelemahan, kita mungkin ada kesakitan, penderitaan, juga kan kita rasa bahwa
daging itu lebih dominan, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti ada kebenaran, ada kuasa di dalam roh kita, ya kita boleh overcome, ya kita boleh overcome. Oke, kalau kita melihat ya bagaimana sesuatu yang secara roh itu, boleh diterjemahkan kepada sesuatu yang fisik, ya. Maksudnya sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang roh itu. Apabila Tuhan bekerja, ya, kalau kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan bumi, ya, langit, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan bingo, ya, dog, ya, anjing, ya. Jadi Tuhan berbicara, ya. God speak, ya. God speaks. Tuhan berbicara. Jadi apabila Tuhan melafazkan kata-kata itu roh, ya, roh. Dan selepas dia melafazkan itu, benda itu terjadi, ya. Ada air, ada terang, ada pokok durian, ada anjing, ya, ada buaya dan sebagainya. Wah, itu adalah di mana sesuatu yang Tuhan adakan, ya, atau sesuatu yang Tuhan bicarakan, ya, yaitu itu berlaku di dalam roh, ya, tapi dia diterjemahkan, ya, dan menjadi wujud, ya, secara fisikalnya. Oke. Jadi di sini dalam hidup kita, saya percaya dan pasti setiap kita ada atau percaya bahwa Tuhan mengungkapkan janji-janji, ya, blessing dalam hidup kita, ya. God speak blessing, ya. Tuhan memberkati kita, ya. Jadi itu sebenarnya di dalam roh, ya. Kita tidak lihat, tapi kita percaya dengan iman kita, ya. Jadi bagaimana itu boleh kita terjemahkan supaya ia terjadi juga di dalam fisik kita, ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa ayat, ya, di mana Tuhan dengan kuasanya, ya, itu memang kalau kita melihat mengerti dengan pikiran kita, wah memang tidak logik saja ini, ya. Tapi karena Tuhan yang bekerja, ya, pasti Tuhan ada caranya tersendiri untuk itu terjadi. Amin. Oke, mari kita lihat beberapa ayat di sini yang yang saya petik, ya, untuk membantu kita untuk mengerti, yaitu daripada Efesus 1 ayat 19 dan 21, ya. Efesus 1 ayat 19 hingga 21. Oke, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga dunia yang akan datang, ya. Jadi di sini dia menyebut tentang kuasa, ya. Kuasa tadi yang Paulus sebut di dalam Roma, nah, ini juga yang disebut bagi jemaat di Efesus, ya. Kuasa yang hebat, ya. Betapa hebatnya kuasa yang kita percaya. Wah, kita sebagai orang Kristen kita percaya kuasa itu ada. Oke, kuasa Allah itu ada dan nyata, ya, dan bukan kuasa itu tersimpan, bukan kuasa itu eksklusif, tidak. Kuasa itu sudah Allah berikan kepada saya dan saudara, ya. Kuasa itu bekerja sekarang ini, ya. Bukan kuasa itu dia macam tidak dipakai, ya. Kuasa itu sebenarnya aktif, ya, working aktif di dalam hidup kita. Dan juga saya ingin petik di dalam Efesus juga, ya, ayat Efesus 2 ayat 4 hingga 6, ya. Efesus 2 ayat 4 hingga 6. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kerana kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Wow, itu adalah janji Allah dalam hidup kita, ya. Kalau Allah membangkitkan Kristus, Dia juga membangkitkan kita. Karena apa? Karena Dia menganugerahkan kita kasih karunia, ya. Kasih karunia begitu besar kasih Allah. Oke, begitu besar kasih Allah. Dia menyelamatkan kita dan kuasa itu ada dalam kita, ya. Bekerja dalam kita pada saat ini, pada pagi ini, ya. Jadi ya mungkin, ya, daripada ayat itu atau poin yang pertama itu mungkin ada di sana, ya. Sudah ada soalan, ya. Best nih kalau di kelas boleh open, atau kalau kita dalam kuliah, ya.
Oke, ada soalan, angkat tangan. Jadi orang bertanya, itu satu interaksi yang sangat baik lah ya. Tapi di sini ya saya andaikan kamu bertanya soalan ya, saya sendiri cipta soalan ya, seolah kamu pula bertanya saya. Oke, mungkin ada soalan yang kamu tanya ya. Jadi bagaimana ia boleh berlaku ya, Pastor? Bagaimana ia boleh berlaku? Atau bagaimana saya boleh mengalami kuasa yang disebut oleh Paulus ini, yang disebut kepada jemaat di Roma dan jemaat di Efesus? Oke, jadi jawabannya ada di dalam poin yang kedua ya. Mari kita lihat poin yang kedua. Poin kedua adalah Christ help versus self help ya. Maksud di sini dibantu Kristus atau dengan pertolongan Kristus ya, versus bertentangan dengan bantuan diri sendiri atau usaha diri sendiri ya. Oke, jadi satu-satunya jalan untuk kita mengalami dan menerima kuasa kebangkitan itu adalah percaya ya. Percaya. Tadi ada yang mengatakan bahwa kita yang percaya ya. Kita yang percaya ya. Percaya kepada Yesus ya. Mari kita imbas kembali ya, bagaimana kita mendengar khotbah 2 minggu yang lepas ya, tentang kebangkitan, saksi kebangkitan ya. Tiada pun orang di sini termasuk saya yang betul-betul melihat dengan mata kepala kita bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Malah di dalam dunia ini pun tiada orang melihat ya. Murid-murid pun tidak lihat. Mereka masih tidur ya. Awal pagi itu mereka masih tidur ya. Jadi apabila mereka pergi ke kubur ya, kubur itu sudah pun kosong. Maksudnya sebelum mereka melihat Yesus sudah bangkit ya. Jadi bagaimana kita percaya ya? Bagaimana kita boleh percaya kalau kita tidak melihat? Itu semua karena iman ya. Iman ya, faith ya, because of faith ya, karena iman yang ada dalam kita membuatkan kita percaya ya. Jadi apabila Kristus memanggil kita ya, Kristus tidak kita hidup dengan usaha kita sendiri ya. Kristus memanggil kita untuk kita hidup bersandarkan kepada Dia ya. Bersandar kepada Dia maksudnya bergantung kepada Roh-Nya ya. Bergantung kepada Roh-Nya. Dan kita tadi membaca bahwa apabila kita percaya, Roh-Nya tinggal dalam kita. Jadi Roh itu yang selalu menunjukkan kita ke arah Kristus. Oke, Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita tentang Kristus. Kasih Kristus ya, mengingatkan kita tentang siapa Yesus. Mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus. Mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus sangat mengasihi kita. Oke, dan itu yang kita miliki, iman ya. Jadi saya percaya kita semua di sini memang menghafal ayat ini ya, 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Walk by faith, not by sight ya. Oke, bukan dengan apa yang kita lihat. Oke. Iman itu adalah hidup ya, bukan karena penglihatan kita ya. Tapi karena ya iman kita. We walk by faith, not by sight ya. Jadi kita perlu iman. Jadi iman itu yang memberikan kita keyakinan bahwa kuasa itu memang ada dalam kita. Dan iman juga yang menyebabkan kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit daripada mati ya. Dan kuasa yang membangkitkan Yesus itu hidup dan tinggal dalam kita. Oke. Mari kita lihat bagaimana iman itu. Saya ambil contoh Daud, King David atau Raja Daud ya. Apabila dia ingin melawan Goliat ya, berjumpa dengan Goliat ya. Kalau hanya diukur dengan apa yang mereka lihat atau apa yang Daud lihat, pasti saya percaya Daud tidak berani ya. Secara logik lah ya, Daud saya lupa berapa tinggi, 9 kaki kan tinggi Goliat ya. Daud mungkin paling tinggi mungkin 6 kaki, saya tidak tahu lah ya. Jadi bayangkan tinggi, besar, tegap. Wah, macam mana melawan ya? Kalau tinju mungkin tidak boleh ya. Tapi karena Daud percaya dengan iman ya, Daud percaya bahwa Allah berada di pihak mereka. Jadi itu yang menyebabkan Daud berani. Itu menyebabkan Raja Daud itu yakin ya. Yakin untuk menghadap Goliat. Sama juga dengan Paulus ya. Paulus di dalam Roma lagi dalam surat kepada jemaat di Roma 8 pasal 8 ayat 35 hingga 37 ya. Dalam ayat ini Paulus melihat
keyakinan dia bersandarkan kepada apa yang Kristus sudah capai, ya, bukan apa yang dia capai. Ya. Tadi kita poin yang tadi Christ help, ya, atau usaha Kristus dengan bantuan Kristus versus apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Ya. Jadi keyakinan kita bukan kerana perbuatan kita, ya, bukan kerana ketaatan kita, tapi kerana ketaatan Yesus. Ya. Jadi mari kita lihat di dalam Roma ayat pasal 8 ayat 35 hingga 37. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada ditulis, oleh kerana engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi ayat 37 mengatakan bahwa tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, amazing, ya. Paulus mengatakan tadi macam bad news juga, kita ini seperti domba-domba yang mau kena sembelih, ya. Bayangkan, ya, domba yang tunggu waktu kena sembelih. Wow, sangat menyedihkan, ya. Tapi ayat ke-37 Paulus mengatakan kita ini sebenarnya lebih daripada pemenang. Wow, sudah lebih daripada seorang champion. Okay, saya tidak maulah cakap tentang champion ni. Liverpool sudah out. Okay, alright, tak payah. Nanti lari jauh pula kalau sebut tentang Liverpool. Okay, balik kepada perkongsian pada pagi ini, ya. Apa yang kita harus miliki adalah kita harus melihat kebenaran itu. Okay, kebenaran, ya, atau mengerti bahwa kita ada keyakinan, ya, keyakinan bahwa Tuhan sudah membuatkan kita berada di garisan itu, garisan pemenang, ya. Kita sudah start from that line sudah, ya, bukan kita jauh daripada line itu. Kita sudah berada. Karena apa? Karena Yesus yang sudah berada di sana, ya, dan kita sekarang ini mengikut Yesus. Jadi kita bersama dari sana, ya. Kita punya starting point is from the finishing point, ya. Jadi itulah maksud dia Christ help, ya. Jadi setiap kita yang ada di sini pada pagi ini adalah kita adalah pengikut Kristus, ya. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, ya. Kita lebih daripada champion, kita lebih daripada seorang juara. Jadi perspektif kita harus berubah, ya. Perspektif kita terhadap persekitaran kita harus berubah, ya. Kita melihat, wah, mungkin kita stres, ya, tentang MCO, sekejap ada PKP, sekejap tak ada, ya, macam Cismo, sekejap ada, sekejap tak ada, ya. Jadi ya ekonomi, ya, balik kampung ke tidak, ya, banyak betul sesuatu yang boleh menyebabkan perspektif kita ini yang boleh orang tukar, ya. Tiang gol tu, goal post tu boleh berubah-ubah, ya. Tapi apa yang kita harus lakukan? Fix our eyes, ya, to Jesus, ya. Tumpukan perhatian kita kepada Yesus dan pekerjaannya di atas kayu salib. Jadi itu akan membawa kita kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga adalah fokus kepada yang tidak kelihatan, ya. Fokus kepada yang tidak kelihatan. Dan saya mulakan dengan ayat 2 Korintus 4 ini, ya. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah, maksudnya ini fizikal lah, fizikal, kami semakin merosot, namun manusia batiniah atau rohani, roh, kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan lebih, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kerana yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sangat bagus ini, ya. Pujangga, kata pujangga ini sangat bagus, ya. Don't look at the seen, but look at the unseen. Okay? Jangan kita melihat kepada yang nyata, ya, yang kita lihat, tapi lihatlah kepada yang kita tidak lihat. Wow, ini susah, ya. Tapi tadi kita belajar bahwa kita punya iman, ya. Tuhan menganugerahkan kita, ya. Kita menjadi percaya karena iman. Kita yakin karena iman. Kita yakin
karena bukan usaha kita, tapi karena usaha Kristus. Kita sudah di bawah Kristus. Oke? Jadi, ya memang apa yang kita alami saat ini, ya, the pandemic, the tutup ke sekolah ke, buka ke, ya, sebagainya, ekonomi, ya, susah mau cari makan, okay, susah mau bergerak, itu hanya sementara. Ya, saya yakin itu hanya sementara. Ya, dan saya percaya dan berharap dan berdoa, ya, kita akan kembali seperti dulu, boleh pergi gereja, ya, boleh pergi shopping mall dengan rasa tidak perlu risau, ya. Kita perlu lagi pakai mask dan sebagainya, ya, kita boleh balik kampung. Dan anak-anak saya, satu yang anak saya selalu sebut, ya, tiap-tiap tahun, dia kata, Daddy, tiap-tiap tahun kita dulu naik aeroplane. Ya, sekarang nih bila lagi mau naik aeroplane, macam, ya memanglah dulu kami tinggal di Penang, ya, memang every year mesti at least 2 kali naik aeroplane, 1 kali balik Kuching, 1 kali balik Sabah. Ya, tapi sekarang nih tak ada pergi mana-mana, ya, stay di rumah, balik kampung pun susah dan sebagainya. Tapi jangan bimbang, ya, itu hanya sementara, ya, itu hanya sementara. Dan Paulus juga berkata, ya brother, don't worry, ya, don't worry, jangan tawar hati, ya, karena itu hanya sementara. Oke, itu hanya sementara. Apa yang berlaku secara fisikal itu atau yang lahiriah itu, hanya sementara. Dan dia mengatakan bahwa yang lahiriah, yang fisikal itu merosot hari demi hari, ya. Kita mungkin melihat cermin pada pagi ini. Apabila pagi tadi kita bangun gosok gigi atau sikat rambut, alamak, ada kedut-kedut sudah, ya. Mau beli produk sudah ini, ya. Kasih tegang balik ini muka. Oke, dan mungkin sakit badan, tidur alamat sakit badan. Nah, itu tanda-tanda sudah tua. Sakit lutut dan sebagainya. Kita mengatakan merosot hari demi hari, ya, itu bukan sesuatu yang tidak normal, itu ya itu terjadi, ya. Merosot hari demi hari. Kesehatan mungkin merosot, ya. Kekuatan kita kurang. Dulu boleh angkat tong gas dari tingkat bawah pergi tingkat 5, ya. Sekarang ini angkat dari tingkat bawah ke tingkat bawah pun tak boleh, yang berat sudah, ya. Karena memang mengatakan bahwa daging kita ini makin lemah, ya, makin merosot hari demi hari, ya. Ya, dan juga orang takut, bila lagi birthday saya mau datang, lama saya makin bertambah umur, makin tua. Oke. Itu hanya sementara, don't worry, ya. Itu hanya sementara, itu tak boleh. Dan jangan biarkan itu membuatkan kita kecewa dan tawar hati, ya. Tapi kita harus fokus kepada yang unseen, yang tidak kelihatan, yang penuh dengan kemuliaan. Oke, sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Tadi Alkitab mengatakan bahwa apa yang berlaku ayat 17, ya, apa yang berlaku sekarang ini, ya, akan membawa kemuliaan yang kekal bagi kita, ya. Eternal, ya, sesuatu yang kekal, ya. Yang kelihatan itu yang kekal. Yang kelihatan itu yang iman kita melihat itu yang kekal. Oke, jadi apa yang berlaku di sekitar kita sekarang ini, ya, itu adalah sementara. Oke, penderitaan kita sementara. Tapi yang kekal itu janji Tuhan. Dan roh Tuhan yang ada dalam kita, ya, seperti satu operating system. Oke, kita punya gadget, ya, phone, kita punya tab, ya, kita punya komputer, ada operating system yang bekerja, ya, walaupun tidak nampak operating system itu, kita hanya nampak hardware, tapi itu yang bekerja. Dan operating system itu selalu mendapat upgrade, ya. Roh yang tinggal dalam kita selalu upgrade, ya, upgrade roh kita, ya. Dan Alkitab mengatakan, ya, yang tidak kelihatan itu, yang batiniah, ya, yang rohani itu diperbaharui, hari demi hari, ya. Upgrade itu berlaku selalu, senantiasa mendapat download dan upgrade. Jadi walaupun mungkin kita punya badan sudah secara daging, ya, mungkin makin lemah, tapi, ya, roh kita diperkuatkan, diperbarui, dipertingkatkan. Karena itu adalah janji Tuhan. Itu adalah yang, ya, berlaku dalam alam roh kita. Amin. Jadi fokus, saudara-saudara, ya, kita fokus kepada yang tidak kelihatan, ya, yaitu kemenangan Kristus di atas kayu salib. Itu adalah sesuatu yang membangkitkan, ya,
membangkitkan hidup kita. Yang sama seperti ia sudah membangkitkan Kristus daripada mati. Dan juga bekerja dalam hidup kita, membangkitkan kita. Itu adalah puncak kuasa dalam hidup kita. Salib. Okay? Salib itu kalau kita lihat, ya, kembali kepada tajuk tadi, salib. Ya, kalau kita melihat salib. Salib juga dikenali simbol maut. Ya. Dulu orang dikenakan hukuman, disalibkan. Itu ada hukuman, itu adalah maut. Apabila Kristus bangkit, ya, salib itu daripada maut, daripada mati, daripada suatu yang tidak berguna kepada kehidupan, membawa kepada kehidupan. Dan bukan hanya kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang kekal. Oke, seperti yang Alkitab katakan. Haleluya. Anda excited? Oh, saya excited, ya, dengan janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan berkata, sekarang sementara, yang berlaku di sekitar kita ini sementara, ya, tapi yang kekal ada di sana, yang kita tidak lihat. Tapi iman kita menyebabkan kita excited. Wow, one day I will be there. Ya. Saya suka lagu-lagu gospel country, ya, yang selalu bercakap tentang surga. Wow, apabila meet Jesus face to face, wow, sangat wonderful. Sangat wonderful, ya. Satu suasana yang sangat wonderful. Ya. Kita tidak ada sakit lagi, ya. Kita akan handsome selalu, ya. Wow, best, ya, best. Anjing mungkin banyak di sana kita boleh main. Wow, dan anjing itu tidak garang, tidak gigit. Wow, itu satu yang best, ya. Dan musik, ya, 24 jam, ya, tidak berhenti. Wow, itu sangat best. Jadi itu yang kita harus fokus. Suatu yang kekal, yang sudah, ya, digenapi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dan pada pagi ini, pada pagi ini mungkin ada di sana yang sudah mendengar firman ini, ya, daripada awal tadi. Dan kamu masih lagi tertanya-tanya tentang kuasa itu, kuasa kebangkitan itu. Dan saya percaya ada mungkin yang mau menerima kuasa itu. Dan kita menerima, bagaimana kita boleh menerima? Dengan percaya. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus sudah mati bagi kita. Bukan hanya dia mati, dia sudah bangkit mengalahkan maut, dan dia menjanjikan kita hidup yang kekal. Dia tidak menjanjikan kita hidup yang lancar, smooth, tapi dia menjanjikan hidup kekal. Ya, Alkitab ada mengatakan apa yang berlaku ini mungkin ada penderitaan, penindasan, ya, tapi itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa apabila kita fokus kepada yang tidak kelihatan, kita akan memperoleh sesuatu yang kekal, kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Haleluya. Nah, sekiranya ada di sana, yang ingin mengalami kuasa itu, percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, boleh kontak, ya, seperti yang tertera di dalam atau seperti dalam information YouTube ini, boleh kontak gereja, ya, kita akan menghubungi dan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur untuk kesempatan untuk berkongsi tentang kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah Engkau berikan bagi kami yang percaya. Tuhan, bantu kami Tuhan, supaya kami lihat dan terus fokus akan salib-Mu Tuhan, di mana disitulah puncak kehidupan. Disitulah Tuhan saat kami diperbarui. Walaupun Tuhan, dunia ini atau secara dagingnya Tuhan, kami batiniah kami merosot hari demi hari, tapi secara roh Tuhan, kami diperbarui hari ke hari. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar, menonton siaran ini pada pagi ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, lindungi mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Kau percaya Kau menyertai mereka. Tuhan terus Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengar di sana Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, dan persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih semua. Jadi kebaktian kita berakhir di sini, dan kita
jumpa lagi di waktu minggu depan. God bless you. Thank you for staying with IPK ya, dan setia bersama dengan IPK setiap minggu. God bless you. Bye. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.